Judul buku Tasawuf Modern, penulis Profesor Dr. Andes Hamka, penerbit PT Pustaka Panji-Mas, tahun terbit tahun 1990, jumlah halaman sebanyak 300 halaman. Buku Tasawuf Modern ini adalah salah satu karya Hamka yang memuat kehidupan rohani manusia dilihat dari sisi tasawuf. Buku ini membahas tentang kebahagiaan manusia dan pengaruhnya dalam kehidupan, baik kesehatan fisik maupun pada kesehatan rohani. Selanjutnya, Hamka juga menjelaskan ketidakefektifan akal tanpa adanya irodah atau kemauan. Dalam mencapai kebahagiaan, apalah guna akal yang hebat dan tinggi tapi tidak memiliki kemauan untuk bisa mencapai kebahagiaan itu. Lalu, pada tulisan selanjutnya, Hamka mulai menjelaskan akan urgensi agama dalam kehidupan dan memang sangat tidak bisa kebahagiaan itu dicapai tanpa agama. Dikarenakan agama dapat menimbulkan 3 sifat yang selalu menjaga dan mengarah kepada kebaikan bagi seseorang itu dalam kehidupannya, yaitu yang pertama malu, yang kedua amanat, dan yang ketiga siddiq. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan Hamka tentang keutamaan otak dan keutamaan budi, yang mana kebahagiaan otak dapat membedakan antara jalan mulia dengan jalan hina. Dan adapun keutamaan budi ialah menghilangkan segala perangai-perangai yang buruk, adat istiadat yang rendah, yang oleh agama telah dijelaskan mana yang mesti dibuang dan mana yang mesti dipakai. Selanjutnya, Hamka terus menambahkan dari selain analisir di atas, yaitu qanaah. Qanaah yaitu menerima dengan rela apa yang ada, memohon kepada Tuhan tambahan yang pantas dan berusaha menerima dengan sabar akan ketentuan Tuhan. Tawakal kepada Tuhan dan tidak tertarik oleh tipu daya dunia. Qanaah inilah yang mana menjadi sebab kebahagiaan bagi umat terdahulu. Dengannya tidak terjadi perbedaan sosial, kaya dengan kaya, miskin dan betul-betul miskin. Terakhir, Hamka melengkapi syarat-syarat yang mesti dipenuhi, yaitu dengan tawakal, yaitu menyerahkan keputusan segala perkara, ikhtiar, dan usaha kepada Tuhan semesta alam. Kemudian dilanjutkan dengan penceritaan bagaimana kebahagiaan yang dirasakan oleh Rasulullah, dan juga tentang bagaimana penggunaan akal dalam menanggapi penciptaan alam, yang mana keindahannya seharusnya menjadi tanda-tanda bagi manusia untuk selalu bersyukur kepadanya. Setelah puas berbicara tentang bagaimana itu bahagia dan apa yang dibutuhkan untuk mencapaiannya, Hamka tidak lupa memberikan kontroversi dari bahagia itu sendiri, dan Hamka merangkumnya dalam 3 perkara. Yang pertama, pendapat akal yang salah. Yang kedua, rasa benci. Yang ketiga, mengundurkan diri. Dan pada akhirnya, ditutuplah karya ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kekurangan dan kelebihan buku ini akan dijelaskan kepada saudari Rizky Mulyana. Kelebihan buku. Dalam buku ini, Hamka banyak memberi contoh dan hikmah. Hamka tidak langsung menghakimi seorang sufi itu seperti apa, tapi pada membeberkan kepada pembaca seperti apa pendapat filsuf dan ulama Islam tentang sufi itu sendiri. Kemudian secara perlahan-lahan, Hamka membuka logika kita dan mulai merujuk kepada suatu pendapat. Ditambah lagi judul Tasawuf Modern yang membuat para pembaca terpancing untuk mengetahui bagaimana bentuk tasawuf ala modern. Tasawuf yang dahulunya hanya dihubungkan dengan suluknya orang-orang terdahulu dan menjauhi kehidupan dunia. Sehingga menjadi pertanyaan, apakah ada konsep tasawuf modern itu pada saat ini?
Jatinya, tasawuf modern ini mengembalikan definisi tasawuf kepada arti yang sesungguhnya, sesuai dengan konsep zuhud dan Islam. Sehingga makna tasawuf yang sudah bergeser kembali kepada aslinya. Dengan begitu, tasawuf bukanlah sesuatu yang mesti dipertentangkan oleh umat Islam. Kekurangan buku. Buku ini dari segi tidak ada kekurangannya. Kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf. Setiap halaman adalah ilmu yang dapat mengantarkan dalam menuju kebahagiaan. Mungkin ada sedikit kesulitan bagi yang tidak mengerti dalam bahasa Minang dan Melayu. Karena buku ini ditulis saat bahasa Indonesia belum seperti saat ini. Buku ini adalah kumpulan tulisan pada Buya Koran pedoman masyarakat kurun waktu 1937 sampai 1938. Banyak terdapat kosakata bahasa Minang dan Melayu klasik yang sudah jarang didengar saat ini. Berikut kosakata jadul yang ada dalam tasawuf modern: cingkak, loba, upandasun, rama-rama, abuk, upas, tukang kabar, dan lainnya. Sepertinya editor tidak ingin mengganti kosakata itu dengan persamaan kata yang mendekati sama artinya dalam bahasa Indonesia saat ini. Sebenarnya tak mengapa, asal ada catatan kaki yang menjelaskan arti kosakata sulit itu. Tapi ini tidak ada.